Bismillahirrahmanirrahim. Tadi suaranya lembutnya luar biasa. Seje karo kene ke, masya Allah, masya Allah. Beliau perwakilan dari Bumbu Langit. Insya Allah ibu-ibu sudah banyak yang tahu. Apalagi ketika acara-acara besar biasanya mereka support di bagian Masya Allah, Allahu Akbar, bagian konsumsi dengan pakaian merah apron bertuliskan Bumbu Langit dan jargon yang kita tahu semuanya, makan gratis, bayar pakai doa. Dan bulan ini di bulan Ramadan, Bumbu Langit mengajak kita semuanya untuk bersama-sama berbuat baik melalui gerbong Bumbu Langit dengan memberikan buka puasa gratis bagi santri dan penghafal Quran. Juga ada program zakat mal yang bisa kita salurkan untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ibu ingin berkomunikasi lanjut dan tidak hanya di bulan Ramadan, sepanjang tahun yang dipaparkan tadi memang khusus program bulan Ramadan. Namun di sepanjang tahun dengan kendaraannya yang berwarna merah putih dan sopirnya itu perempuan, Bu Rosita namanya, Masya Allah. Terus berjuang menebar kebaikan di bumi Wonosobo. Semoga kita sedikit banyak ikut membersamai apa yang diperjuangkan oleh Bumbu Langit. Mbak siapa lupa ya? Mbak Agnes belum nikah. Bagi yang punya laki-laki yang solih, muslih, bertakwa, tampan, tajir, pokoknya Ustazah Eva siap nyomblangkan, Masya Allah. Taib kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebenarnya kami ingin menyebut satu demi satu, Bu. Karena malaikat Allah itu terhadap penuntut ilmu itu disebutkan satu-satu di arsy-Nya Allah. Fulan duduk di sini pakai baju hijau, fulan duduk di sini pakai baju hitam, fulan duduk di sini pakai baju kuning, abu-abu, semuanya disebut sama malaikat. Tapi Ustazah Eva kalau nyebut satu-satu, Masya Allah, pokoknya semuanya yang saya cintai. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur. Minimal syukur itu datang ketika di ujung-ujung akhir Ramadan kita merasa kehilangan, Bu. Beruntunglah yang dari awal startnya sudah bagus, ibadahnya sudah top, sampai hari ini masih terus grafiknya naik. Dan kita masih beruntung kalau dari awal kita belum maksimal, kemudian hari-hari terakhir ini kita merasa ya Allah ternyata sudah mau pergi dan ibadah kita belum maksimal. Maka bismillah ya Allah, semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang akan menambah pahala Ramadan kita insya Allah. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga duduknya kita di majelis ilmu membawa kita kepada pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau ada orang ngantuk di majelis ilmu, dibangunkan temannya, marah apa enggak? Enggak, nggih. Walaupun misalnya ini ada yang ngantuk banget, dibangunkan, marah atau enggak? Tapi kalau ibu sedang nonton dangdutan, ada orang maaf kok diilingke, itu sering terjadi berita jadi apa Bu? Masya Allah. Ini hanya salah satu gambaran sederhana. Karena di majelis ilmu itu yang ada malaikat Bu. Jadi orang dibangunkan walaupun kalau di tempat lain dibangunkan malu, enggak malu kalau di majelis ilmu. Tapi kalau di dangdutan itu wong tuh enggak ada malaikat Bu. Paling kesenggol sedikit mohon langsung nopo. Teman-teman amuk-amukan jotos-jotosan artise kasih orasi tampil mergane wedi karo sing nonton karena nggak ada malaikat itu menyertai acara-acara seperti itu.
Maka ya Allah, semoga malaikat menyertai kita, mendoakan kita, mengaminkan setiap hajat kita di bulan ini dan selanjutnya. Kami buka dengan, Masya Allah, ini ada Mbak Dea ya, kemana ini? Oh, jalan ternyata di sini yang enggak. Huruf apa Bu? Huruf hijaiyah. Jumlahnya ada berapa Bu? 28. Apakah kita beberapa kali membaca Al-Quran mendapati huruf muqatta'ah namanya? Huruf di awal surat yang terputus-putus. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah bunyinya apa? Alif, lam, mim. Apalagi? Yasin. Contohnya lagi alif, lam, ra. Sekarang jumlahnya ada berapa? 28. Mari kita bagi menjadi 3. Ibu amati. Yang pertama adalah huruf alif sampai yang ke-9. Alif, ba, ta, ta. Jim, ha, kha, dal. Zal. 9. Kalau ibu akan mengamati dari huruf alif sampai huruf dal atau sampai huruf dal, itu yang dipakai menjadi awalan Quran itu hanya 2 huruf, yaitu huruf alif dan ha. Tadi dibagi berapa Bu? 3. Berarti ini diambil 2. Kalau timbangan berarti ada sisi kanan, ada sisi kiri. Kalau yang diambil cuma 2, kira-kira yang timbangan langsung gimana Bu? Langsung jatuh. Sekarang sebelum yang tengah, amati yang terakhir. Dari huruf fa sampai huruf ya. Kalau tadi yang diambil cuma berapa? 2. Ada 9 dikurang 2 berarti yang tidak terpakai berapa? 7. Di bagian akhir huruf fa sampai ya, itu kebalikannya. Yang dipakai 7, yang tidak dipakai 2. Sekarang kalau timbangan jadi gimana? Masya Allah, Allahu Akbar. Sekarang yang tengah, ibu amati. Za, sa, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Apa yang diambil Allah? Huruf yang tidak ada titiknya. Allahu Akbar. Kenapa Ustazah Eva menyampaikan ini? Kemarin ibu ngaji di fikih belajar tentang surah Al-Qadar. Hari ini di Mafaza Ustazah Eva mengangkat kajian lagi tentang surah Al-Qadar. Apa yang ingin kita bahas? Ini sebagai pembuka. Ini gambar apa Bu? Laut. Kalau ibu hanya berdiri di pantai, yang ibu lihat apa? Kalau ibu ke pantai, ke laut gitu ya, ke pantai yang ibu hanya berdiri di sampingnya. Yang ibu lihat apa? Pasir, air. Kapal kelihatannya gimana? Nek wong agi selancar? Kapal batu bara? Kecil. Tapi kalau ibu mulai diving, kalau di tempat saya diving, kalau di tempat ibu ngelangi ya Bu. Menyelam, snorkeling. Ibu mulai ngelihat apa? Karang, ikannya warna apa? Warna-warni, lihat apa lagi? Sekarang kalau kita kemudian naik kapal ke tengah lautan, kita akan melihat lumba-lumba bisa apa Bu? Loncat-loncat. Atau ketika beruntung, kita akan melihat seekor paus yang sedang bernafas, kemudian dia memunculkan badannya. Maka begitulah kalau boleh kita menggambarkan Al-Quran. Kalau kita hanya duduk di samping, pokoknya taraweh wae ngaji. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Ya begitu, pasir, air. Tapi kalau ibu mulai menyelam, ibu akan mendapati di dalam Quran itu banyak hal. Maka boleh kita mengkaji Al-Qadar beberapa kali. Tapi ternyata Quran semakin kita menyelam ke dalam, kita akan mendapatkan banyak hikmah dari kita belajar Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya ini. Ini kalau enggak Allah, kalau bukan perbuatan yang Maha Khalik, tidak mungkin Bu.
Sing dhuwur joko loro dikerekke 7, sing ngisor joko 7 kerekke loro. Sing tengah dijupuk sing mboten nonton. Masya. Itu rahasianya Allah, Bu. Makanya huruf muqatta'ah itu yang tahu hanya siapa? Maka penyair Arab sekalipun yang paling tinggi tidak bisa menyamai bagaimana Al-Quran itu, Masya Allah, kalimat demi kalimat itu dirangkaikan. Maka bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hari ini kita nawaitu akan memperdalam Al-Quran sedikit saja dari sisi yang lain. Kalau kemarin dari sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi depan, kita mungkin hari ini dari pojok samping jendela. Wah, pokoknya angel, Masya Allah. Karena Al-Quran semakin kita dalemi, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan banyak pelajaran. Taib, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata, Mbak Dea kemana ya? Di laptop kok nggak jalan ya? Carilah hatimu di 3 tempat. 1, ketika mendengarkan Al-Quran. Coba cek, hari-hari ini kita baca Quran tuh nikmat gak? Nikmat gak? Saya baca Quran yang saya bawa 1 pensil, 2 stabilo, Bu. Maka setiap mendapati sesuatu yang saya tandai. Kadang saya tandai dengan kertas-kertas sticky note seperti itu. Mencoba apa, Bu? Mencoba mengetes jane awake dhewek niku tenan boten. Nalikane tadarus, nalikane maos Quran niku krasa teng ati niku nikmat. Maka kemudian ketika kita mendapati ayat-ayat tertentu, tak baleni malih, Bu. Ya Allah, nembe ayate apa? Masya Allah. Tadi ayatnya apa? Tadi saya ketemu tentang ayatnya Nuh, Ibu. Bercerita tentang Nuh. Kalau ada ayat kita ulangi lagi. Bukan, oh berarti Quran. Bukan, ngetes. Kita tuh sebenarnya nikmat enggak kalau baca Quran. Jangan-jangan dari tanggal 1 sampai tanggal ke-20, tanggal ke-19 kita baca Quran itu enggak kerasa nikmat. Mung dituntut minimal nyong sasi kiye kudu rampung 1 kali hatam. Jangan-jangan kita nggak dapat nikmat. Per hurufnya itu kita nggak dapat feel-nya. Per ceritanya kita nggak dapat feel-nya. Kita nggak pengen buka artinya. Kata Ibnu Qayyim, cari Quran ketika kita membaca atau mendengarkan. Kalau kita sudah mulai, ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga hati kita masih hidup. Yang kedua, apa kata beliau? Di majelis zikir. Nikmat nggak di majelis ilmu, Bu? Saking nikmatnya kadang bablas. Nah, itu saking nikmatnya, Bu. Nikmat gak? Ketika kita datang melangkah dari rumah, menyiapkan pakaian, menyalakan kendaraan, ngadang angkot, dinikmati betul. Tadi ada yang saya jalan, Bu. Sebenarnya saya pengen mandek, tapi kalau ayo Bu sekalian, mesti jawabannya boten usah Mbak Eva wong sedekedap, mulai maka saya bablas aja. Tapi salah ya, harusnya tetap walaupun jalan dari ujung sana ke sini dinikmati, Bu. Duduk di sini dinikmati. Kondur kantor belum ganti, beberapa masih menggunakan name tag, masih menggunakan seragam dinas, ada namanya, dinikmati. Maka sesiapa yang masih merasa nikmat di pengajian, insya Allah hati kita masih hidup. Tapi kalau di pengajian udah serah rampung-rampung, serah karep tuku, jangan pertanyaan. Yang ketiga apa kata beliau? Di waktu-waktu engkau menyendiri bermunajat kepada ibu duha, ibu syuruk, ibu tahajud, ibu sholat hajat, ibu sholat mutlak yang ibu sebut kadang dengan nama sholat taubat. Kalau ibu bisa menangis, menikmati, ya Allah, ini wajahtu, dan wajahtu wajhiyah, nggak pakai ini, Masya Allah. Beberapa ulama, atau Allahu Akbar kabira, atau Allahumma ba'id. Ketika ibu menikmati setiap perkataan itu, insya Allah itu tanda bahwa hati kita masih hidup. Jika engkau tidak mendapati hatimu di 1, 2, 3, 4. 4-nya apa ini kok? Gak muncul ini di saya nih. Pada saat membaca Al-Quran, pada saat sholat, pada saat zikir, dan di waktu-waktu engkau menyendiri di hadapan Allah. Jika engkau tidak mendapati hatimu di tempat-tempat ini, maka mohonlah kepada Allah agar menganugerahkan hati yang baru. Mengapa? Karena kalau kita tidak mendapatkan kenikmatan di
tempat-tempat yang disebutkan Ibnu Qayyim ini, maka berarti hati kita napa Bu? Mati. Ngaji mboten remen, maos Quran mboten remen, salat mboten kepenak, taraweh ndak iso memaknai. Maka sesiapa yang begini patutlah ia berdoa supaya minta hati yang baru, karena hatinya sudah apa? Sudah rusak, sudah mati. Masya Allah. Sebelum slide-nya kita lanjutkan, Ustaz Eva ingin bercerita tentang Zulaiha dan Nabi Yusuf. Bu, coro ibu dados Zulaiha niku saged selingkuh napa mboten, Bu? Zulaiha itu misalnya kita ibaratkan sekarang Bu Iriana Jokowi. Masuk akal enggak kalau Bu Iriana Jokowi sampai berbuat buruk, Bu? Kan mboten. Karena kalau Bu Iriana Jokowi berbuat buruk yang akan memberitakan siapa, Bu? SCTV, RCTI, TV One, Metro TV, napa boleh? Tribun, apalagi Suara Merdeka, apalagi Bu? Semua wartawan akan begini, Bu. Itu. Tapi lihat, kenapa Zulaiha yang dia adalah istri dari pembesar Mesir dan dia perempuan nomor 1 di Mesir tetap berbuat maksiat. Sekarang kata Imam Ghazali, hati itu raja. Hati itu raja. Pikiran itu adalah perdana menteri. Sekarang tubuh kita ini adalah prajurit. Ulangi, hati adalah raja. Pikiran adalah Perdana Menteri. Sedangkan prajuritnya itu siapa? Anggota tubuh kita. Sekarang Ustaz Eva tanya. Prajurit itu akan bergerak manut siapa? Manut raja. Tembak, prajurit akan nembak. Tahan, prajurit akan tahan. Sekarang logikanya Zulaiha ketika menahan Yusuf, karena logika itu Perdana Menteri tadi, menahan Yusuf di kamar dengan pintu yang berlapis-lapis, pikiran kita, logika kita berbicara ora bakal ono wong sing ngerti. Ya Yusuf ya budakku, ya Yusuf ya pelayanku, maka ketika akan aku masukkan ke dalam kamar itu nggak akan ada yang tahu. Sama seperti orang mengutamakan hidup kepada Perdana Menteri, nopo? Pikiran. Lah, Bu. Yang dipakai apa? Pikiran. Lihat. Tapi Nabi Yusuf, kira-kira Zulaiha cantik atau tidak? Dulu kita ngaji. Cantik. Kalaupun tidak cantik akan dibuat cantik. Ibu ingat ayat di dalam Al-Quran. Manusia itu diciptakan senang dengan syahwat dan perempuan. Kalau ngetut pikiran, Nabi Yusuf tergoda enggak sama Zulaiha? Nabi Yusuf laki-laki, sendiri, di dalam kamar. Sing godal Nabi Yusuf napa Zulaiha? Bilangnya gini, Yusuf. Gitu. Mungkin pakai gitu. Pakai apa, Bu? Kerlingan mata atau enggak pakai kalimat bahkan mungkin. Tapi mungkin ini bajunya diapakan, Bu? Sambil Yusuf. Hurung noleh, dibuka meneh. Yusuf, hurung menoleh meneh. Terus diberikan, Bu. Kan gitu, Bu. Logika kalau kita mau hidup manut akal. Nabi Yusuf tergoda atau tidak? Logika. Tergoda enggak? Apalagi yang dihadapi adalah perempuan nomor 1 di kira-kira cantik atau tidak? Tapi karena yang merajai diri Nabi Yusuf adalah hati. Maka apa yang diucapkan Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Kula emoh. Tapi Zulaiha karena yang merajai hidupnya adalah apa? Pikiran. Maka dia menyuruh tubuhnya untuk menggoda Yusuf. Kemudian dia berpikir, oh Yusuf itu kalau di dalam kamar gak akan ada orang yang tahu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kenapa saya bawakan cerita ini? Itulah gambaran kita. Hidup kita ini hidup dirajai oleh hati, apa dirajai oleh pikiran. Orang kalau lihat takjil, kalau yang merajai itu pikiran, sing ajeng ditumbas napa mawon? Tempe kemul, tahu, gudeg, ayam, pindang, tongkol, oseng-oseng gondong waluh, oseng-oseng tempe kemul, kabeh dituku. Tapi kalau yang merajai hidup kita itu hati, kita bilang gimana tuh?
secukupnya lah. Wong-wong tua pamaning mam ora spiraha timbang engko diguang. Sekarang kita pindah ke toko pakaian. Orang yang hidupnya dirajai oleh pikiran, pikirannya apa? Ramadan, sepatu baru, baju baru, jilbab baru, toples baru, karpet baru, semuanya baru. Tetapi kalau yang merajai hati gimana, Bu? Sudahlah, nyong sandale ikin apik, wong nyong nyatane orang ana sing elek kejabane klambi ya nyong tak tuku klambi niate Jadi Bu, koruptor, pencuri, pezina, perempuan yang suka marah-marah dengan suami karena yang merajai apa? Tapi kalau orang hidup yang merajai hati itu pasti bukan itu. Sekarang Ramadan itu adalah kemenangan hati. Sekarang coba tak tes. Bukti bahwa Ramadan hatinya menang. Tak paringi kolak sakniki purun muka. Tak paringi es krim sakniki purun muka. Karena yang merajai kita hari-hari Ramadan itu siapa? Maka ibu baru mau makan ketika kapan? Karena yang merajai kita hati, Bu. Maka Ramadan itu kemenangan hati, Bu. Orang itu digoda apapun suruh makan tuh enggak. Mestinya di luar Ramadan korupsi ora. Zina no. Ngakali no. Karena yang menang apa? Hati. Sama seperti ketika Ramadan, ketika kita diolak Bu, dahar sakniki Bu. Tak gratis ke. Sak restoran dieng tak kayak jenengan batal ke poso purun Bu. Karena ketika itu yang merajai hati. Kenapa ketika jualan Ramadan ada uang yang bukan haknya, paling markup snack 100, 200, 1000, 2000 kok mau. Padahal di dalam bulan Ramadan ditawani restoran dieng, di korting, ditraktir ibu suruh muka kan mboten purun Bu. Maka inilah Masya Allah, sesiapa yang berjumpa dengan Ramadan maka sesungguhnya dia sedang mendapatkan apa Bu? Keuntungan, karena dia sedang menjalani hidup di mana yang menguasai pikiran dan tubuhnya adalah nopo? Hati. Maka ibunda ingat, ketika Allah ditanya siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga, bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak sedekahnya, bukan yang paling banyak baca Qur'annya, tapi Allah menjawab illa man atallaha biqalbin salim, kecuali sesiapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka gimana hatinya selamat kalau yang merajai hidup kita bukan hati, Bu? Maka pastikan dalam rumah tangga, dalam berbisnis, dalam berkeluarga, ibu di kantor, yang merajai tubuh kita adalah nopo? Hati. Maka kalau hati yang merajai nggak mungkin ngakali absen. Kalau hati yang merajai gak mungkin ngakali timbangan. Kalau hati yang merajai gak mungkin ganti gula dengan pemanis buatan. Kalau hati yang merajai gak mungkin marah-marah dengan suami. Sesiapa bukan hati yang merajai dirinya, maka yang akan merajai apa? Pikiran. Maka dia akan berkata, long bojone nyong kayak kue ya, nyong kayak kia kak. Long bojone nyong kasar karo nyong ya tunggal kasar. Long bojone nyong ngawur karo nyong ya nyong tunggal. Kenapa yang dipikir, yang merajai apa Bu? Pikirannya. Maka sebelum masuk Al-Qadar, Syekh Utsaimin rahimahullahu berkata, setiap waktu yang kita lalui dalam keadaan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah kerugian. Maka ibunda ya Allah, diling-iling awet injing wau napa mawon. Subuh dalu sadereng subuh wungu nyiapaken dahar sahur, lebare sholat subuh, lebar subuh insya Allah ngaji, zikir pagi, zikir yang lain, lebare nyiapakan anak sekolah, lebare ngurusin apa? Nembe, oh kumbahan setri kan, lebare apa malih? Pun sempat nyetel sinetron apa dereng? Pun sempat nonton yang tidak baik napa dereng? Dereng, dilanjut mafaza, mungkin dilanjut nyiapakan buka. Insya Allah setiap detik dari yang kita lakukan adalah kebaikan. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada surah yang ayat yang pertama dari surat apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul
qadar. Inna. Itu lihat terjemahnya. We. Pakai kami. Kami. Ini oleh para orientalis disebut Al-Quran gak konsisten. Kita bilang Tuhan kita berapa? Satu. Tapi di sini pakai inna. Inna dalam bahasa Arab artinya kami. Inna nahnu. Maka di inna anzalnahu. Kami. Kami itu satu, tunggal atau banyak? Berarti Quran gak konsisten. Katanya Tuhan itu satu. Tapi di surah Al-Qadar yang menurunkan Al-Quran itu kami. Padahal kami dalam bahasa Arab artinya apa? Banyak, berbilang. Sekarang kita kalau dialog bahasa Arab itu pakai antum. Antum mau kemana Ustadz? Ustadznya satu atau dua atau tiga? Satu. Tapi ketika kita menyapa Ustadz Irfan atau Ustadz Muklis atau Ustadz Dia Sukron atau Ustadz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan panggilan, kan kita suka bilang ente mau kemana? Ente itu bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Anta. Ustadz ente mau kemana? Kira-kira gimana Bu? Dengan Ustadz antum mau kemana? Apa bedanya menyapa Ustadz anta dengan antum? Lebih sopan, penghormatan, menunjukkan. Nah, aku, kita bilang, Masya Allah itu bantuan dariku. Dengan bilang, Masya Allah itu hanya sedikit dari kami. Mana yang lebih enak didengar? Dari kami, sama Bu. Ketika Allah menggunakan kalimat kami yang menurunkan, sesungguhnya Allah sedang menggambarkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha besar. Sekarang kalimat angzalna, diturunkan. Berarti arahnya dari mana? Atas ke bawah. Sekarang ibu sebutkan barang-barang yang di rumah ibu ada di bawah. Napa mawon? Karpet, jur, keset, nak tengen kulo kisit. Nah, kisit itu biasanya untuk apa? Keset. Karpet juga sering kita apa? Kita injak. Kadang untuk bawah kursi. Tapi kalau yang ditaruh di atas apa tuh? Lampu. Supaya anak-anak ibu tidak ngelanjaki, apa bahasa Indonesia yang ngelanjak itu, tidak meraih barang-barang yang istimewa, biasanya taruh di mana Bu? Nah, makanya cangkir tidak ditaruh di bawah, tapi taruh di mana? Malah orang-orang dhuwur tok dirawati neng bifet, sing apik-apik nggo pajangan, sing dinggo dewek sing. Nah niku contoh nek dewek niku bahil karo awake dewe. Sing api-api rawati lemari, sing elek-elek napa tenggen ibu nggih? Oh nggih sami mawon. Ketika Allah bicara kami turunkan, berarti arahnya dari mana? Atas bawah. Di rumah ibu saja yang ditaruh di atas pasti barang nopo? Men ora dilanjak anake, HP ini men ora nggo dolanan dari pundi? Ben ora kena di nopo? Lain dengan barang-barang yang di bawah, yang biasanya berkenaan dengan apa? Maka pasti kalau di rumah kita saja yang di atas itu barang istimewa, bagaimana kalau yang di atas itu adalah di arsy-Nya Allah di Lauhul Mahfuz? Kira-kira istimewanya seperti apa Bu? Nah, maka apa yang diturunkan Allah? Anzalnahu. Kalau pengen menyat, orang bertahan aja. Caranya pengen nulis tentang tulis. Kalimat hu, sesungguhnya we send the Quran. Di sini ada yang punya Quran? Pakai hu. Hu ini Quran. Mestinya ketika saya bicara kok menggunakan kata ganti, ibu itu sudah tahu yang saya bicarakan. Contoh, Masya Allah, saya sering pergi ke Dieng. Di sana banyak pemandangan yang indah. Kabutnya saja, maksudnya kabut mana? Ini Allah nggak berbicara tentang apa yang diturunkan, tapi Allah langsung menggunakan kata ganti. Mestinya yang diajak bicara gini, loh, sing didonke apa? Kok langsung menggunakan kata dia membawanya? Nggak ada kalimat awalnya, nggak ada cerita sebelumnya, kok langsung yang bawa siapa? Dia yang akan membawanya. Membawanya apa? Harusnya kan saya bercerita, oh Bu saya bawa Quran, tapi saya lupa yang membawa dia yang membawanya. Berarti bawa apa? Saya nggak cerita apa-apa, ujuk-ujuk inna anzalnahu. Lupa sing didoke. Kemudian para ulama mengatakan karena Al-Quran itu cahaya. Apa ada orang nggak tahu cahaya?
Apa ada orang nggak mengenal cahaya? Maka ketika Imam Syafi'i berkata, al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil as. Ilmu itu nurun, cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada hati orang yang. Maka Bu, mestinya Allah itu pol gamblange kudune Al-Quran, walaupun menggunakan kata ganti kita tahu karena Al-Quran itu cahaya. Apakah ada orang nggak tahu cahaya? Kudune maksudnya apa? Kabeh wong niku entuk hidayah saking napa Bu? Al-Quran. Kok nganti kita nggak tersentuh dengan bacaan Quran? Kok nganti kita nggak remen datang mempelajari Al-Quran? Berarti saking napa nih? Saking petenge ati. Ditembus cahaya mawon mboten napa? Niku ngantos-antos. Wong kok ana sing maca Quran suwi temen sih, maca Quran kesuwi temen. Maca Quran kak, kalau ada kita masih risau dengan Al-Quran, berarti kita belum merasakan cahaya itu. Tapi kalau kita ada orang baca Quran nih mateng speaker niku Bu Nel Barisa udah saut-sautan. Ono sing macane buanter, ono sing lha kalau kita mau wonten sing itu wonten sing alon, tapi tetap mawon rasane napa Bu? Nikmat. Itu kenapa Allah menggunakan kata ganti. Karena kudune kabeh wong niku ngerti cahaya, terterangi. Nah, kemudian kalimat angzalna, apa makhluk yang pertama diciptakan Allah di alam ini? Apa yang pertama diciptakan? Istiwas bergebu-gebu malah langsung jawab. Nah, pena. Kemudian Allah menyuruh kepada pena. Nun wal qalami wa ma yas. Kemudian Allah menyuruh pena tulislah. Pena bertanya, "Napa sing kudu tak tulis?" Kemudian Allah menulis takdir semua makhluk yang ada di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, sebelum bumi diciptakan. Maka berarti Allah menurunkan Al-Quran dari satu tempat namanya Lauhul Mahfud. Turun kemana? Turun ke Baitul Izzah. Setelah Baitul Izzah baru turun selama 23 tahun. Berapa tahun di Mekah? 10 tahun. Di Madinah? 13. Enggak kebalik ya? Sekarang gini. Al-Quran di Lauhil Mahfud. Diturunkan ke Baitul. Inilah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Sedangkan turunnya secara berangsur-angsur dari Rasulullah tinggal di mana? Mekah. Kemudian tinggal di mana? Surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah namanya Makkiyah. Surah yang turun setelah Rasulullah hijrah namanya. Adapun surat yang turun sesuai dengan kejadiannya itu turunnya itu berangsur-angsur selama berapa tahun? 23 tahun. Adapun turunnya mak gedebuk sepisan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sekarang, kok ada peringatan nuzulul Quran pada tanggal 17? Itu yang kita perlu bertanya-tanya, itu dari mana? Sedangkan hadis-hadis itu meriwayatkan Al-Quran itu turun di malam-malam ganjil. Karena Lailatul Qadar itu turunnya di malam-malam. Jadi orang Indonesia itu kalau 10 kedua itu melakukan peringatan nuzulul Quran. Nanti kalau 10 terakhir ngaji lagi namanya peringatan Lailatul Qadar. Monggo dimaknai. Itulah kenapa kita perlu duduk ngaji supaya kita lebih cinta kepada Al-Quran dan mengerti. Tadi turunnya dari mana? Detail. Inna. Kenapa pakai kami menunjukkan apa tadi? Kebesaran. Kenapa diturunkan? Turun pertama dari mana? Lauhil Mahfud. Turun kemana? Baitul Izzah. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Turunnya kepada Nabi di hati Nabi berapa tahun? Ada yang turun karena istri Nabi cemburu madu, ada yang turun gara-gara perempuan mengadukan suaminya, ada yang turun gara-gara Abu Lahab sesuai dengan kejadian. Berapa tahun Bu? 23 tahun. Lanjut. Fi lailatil, send down during the night, malam. Makanya namanya Bu Laila berarti artinya Bu malam. Biasanya lahirnya malam.
Kenapa Lailatul Qadar itu kok malam? Kok enggak siang, Bu? Coba, sekarang pertanyaannya. Orang hatinya utuh itu siang hari atau malam hari? Malam. Kalau siang Ibu mikir napa mawon? Allah. Mikirin jangan we kurikulum jangan mawon wong wadon niku repot, Bu. Wingi wis pindang, gres iki pindang maning ya. Wingi kudu kelupa. Itu make awan itu gue. Anak toko bojo, awake dewek, parcel, beda, kondangan, muyan. Ketika malam Ibu pikirannya lebih apa? Masya Allah, itu malam. Lagi, kenapa malam? Kalau siang, Ibu di mana, suami di mana? Saya tadi pagi saya di rumah, suami di Ngalas. Suami pulang ke rumah, saya pergi ke Mafaza. Kalau malam, bertemu di rumah semua. Jadi orang itu fokus pikirannya, kumpul, hatinya lebih siap menerima. Kan malam itu lebih siap kita terima berita apapun. Karena suami di situ. Anak pada ngumpul semua. Coba malam. Dikabari anak sakit di sekolah. Suami di mana, Bu? Misalnya di Ngalas. Misalnya ini. Saya di mana, Bu? Nah, misalnya sopir di mana, Bu? Tapi kalau di malam kok tiba-tiba anak demam. Ada siapa? Suami. Mau pergi ke dokter yang nyupiri ada siapa? Suami. Itulah kenapa malam. Di antara ulama itu mencoba tadi itu laut, ada yang dari pinggiran, ada yang lihat dari sebelah sana Nyai Roro Kidul, ada yang nemu di sini nemunya gumuk pasir. Oh nyong aleng mang parang tretes nganu metu. Karena ya berarti nyong weruh sing ujung kana. Nyong ora tau weruh parang tretes sing yang kono, mergane jeke metune lawang sekang. Itu malam, Bu. Jadi kalau malam itu pikiran kita lebih apa, Bu? Lebih ngumpul. Maka ketika Quran itu turun malam. Nah, makanya sholat yang paling enak sholat napa, Bu? Enak, gak ada yang berisik. Maka ya Allah, yang malam pada tidur, bangun sendiri. Itu sholat malam itu rasanya apa, Bu? Luar biasa. Lagi. Fi Lailatul Qadar. Baru kita berbicara tentang makna Qadar. Mana yang pertama apa? Mulia. Kan itu. Makna yang pertama dari Al-Qadar adalah mulia. Yang kedua, makna qadar itu adalah penentuan. Karena di malam Lailatul Qadar ditentukan takdir tahunan manusia. Ada berapa takdir? Menurut para ulama ada beberapa takdir. Takdir yang pertama adalah takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Kita belum diciptakan, bumi belum ada, tapi cerita kita sudah nopo? Sudah tertulis semua. Yang kedua takdir nopo, Bu? Takdir ketika di dalam kandungan. Berapa usia ruh ditiupkan? 4 bulan. Nah, ini terkait hukum. Kalau orang keguguran sebelum ditiupkan ruh, berarti darah yang keluar darah apa? Darah apa? Darah istihadhah. Kalau kegugurannya di atas 4 bulan sudah ditiupkan ruh, berarti darah yang keluar darah apa? Nih. Ini bidan, dokter, tenaga medis harus di luar kepala. Bukan di luar kepala beneran loh. Tapi sudah hafal yang begini. Ketika 4 bulan ruh ditiupkan ditentukan apanya saja. Jodohnya, matinya, rezekinya, bahagia dan sengsaranya di akhirat. Berarti tadi sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang tahu rahasianya hanya siapa? Allah. Sekarang ketika di perut, malaikat disuruh nulis, menyampaikan takdirnya, malaikat tahu. Takdir yang ketiga adalah takdir tahunan. Kapan diturunkannya? Malam Lailatul Qadar. Deke setahun kie. Awet mbuh tanggal 21 Ramadan 23 selawe 17 29 tekan Ramadan berikutnya takdirnya bagaimana ditentukan pada malam apa? Maka Bu, gimana kalau kita ditulis takdirnya kok kita sedang bermaksiat? Bagaimana kalau takdirnya sedang tertulis kok kita sedang lalai? Kita tahu betul ada yang bisa merubah takdir. Apa dan apa? 1 doa, 2 perbuatan baik. Sekarang, apakah berarti kalau umur saya jatahnya minta yang panjang 70 ke atas misalnya. Apa berarti jadi 80? Tidak, tapi orang yang merubah takdir, sing maune 70 orang go ibadah, wong yang berdoa ketika Lailatul Qadar kemudian dituliskan Lailatul Qadar dia dapat 70 tahunnya akan digunakan untuk beribadah.
Coba ibu cek temannya. Ada yang seusia ibu, tapi ibadahnya seperti apa? Ada yang seumuran kita, tapi aurat saja belum itulah keberkahan. Dan kita butuh itu. Maka itu takdir yang ditulis ketika malam. Dan yang keempat kata para ulama, takdir harian. Sesungguhnya setiap hari malaikat itu diminta untuk, Masya Allah, menentukan takdir kita hari ini seperti apa. Maka ibu, qadar punya 3 makna. 1, mulia. 2, penentuan. 3, mulia, penentuan. Oh, yang ketiga belum, Masya Allah. Artinya sempit. Nah, coba lihat di surat fa'amal insanu idza mabtalahu wa qaddara alaihi rizquh. Kemudian ketika diuji Allah, rizkinya disempitkan. Kenapa disempitkan, Bu? Kenapa artinya sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar itu banyak malaikat yang turun. Sehingga nopo buminya, Bu, sempit. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah matur seperti ini. Sesungguhnya aku mendengar suara langit. Langit niku, ibu pernah nginjek lantai yang bukan keramik? Wis pol alone tetep muni prike. Nah, pating kemreket atau kemreket. Mergane sing didek napa? Perket. Rasulullah mendengar kemreketnya langit. Sahabat tidak bisa mendengar. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan menggunakan 4 jari ini. 1, 2, 3, 4. Coba ibu begini. Setiap jarak 4 jari di langit, setiap jarak sekian ada 1 malaikat yang sedang bersujud memuji Allah. Sekarang Ustazah Eva tanya, berapa jumlahnya? Umpami dhewek kan ngitung ngeten niki mawon sak ruangan niki berapa jumlahnya? Berarti berapa jumlah yang ada di arsy-Nya sana? Konturun diizinkan Allah untuk memenuhi malam-malam Lailatul Qadar, memberikan selamat kepada kita semuanya, mengaminkan doa-doa orang yang meminta kepada Allah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau orang tawaf, sekarang tawafnya di mana? Ka'bah. Malaikat tawafnya di arsy-Nya Allah di Baitul Ma'mur. Berapa malaikat yang tawaf? 1 kali tawaf, yang tawaf dalam hadis yang sahih 70.000 malaikat. Berapa, Bu? Nah, dan setelah tawaf mereka pergi, tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat karena gantian malaikat yang lain. Sekarang siapa yang matematikanya dulu nilainya 100? Atau ketika kuliah nilainya A. Tolong saya hitungkan berapa jumlah malaikat yang ada di arsy-Nya Allah. Dan itu semuanya Allahu Akbar. Sama Allah diizinkan turun, Bu. Ya Allah, Mbak Resi minta apa? Kata malaikat amin, 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 amin. Ibu yang di pojok minta apa? Kata malaikat amin, 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 amin. Kamu punya masalah apa? Minta sama Allah. Tak amin ke. Maka dinamakan qadar karena penuh sesak. Malaikat diizinkan oleh Allah turun untuk memenuhi kita semuanya, membantu mengaminkan doa-doa kita semuanya sambil nanti mengucapkan salamun, Masya Allah, hatta matla'il fajar. Itu makna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Indahnya ketika kita mencoba mencelam sedikit aja, kula mboten saged renang, Bu. Wedi, mergane ora teng renang. Mulai kula nek arep mlebu kolam renang maca syahadat riyen. Napa, Bu? Bukan bebas. Kalau kita mencoba ngencup sedikit mawon ke Quran, Bu, kita akan mendapatkan nikmatnya. Baru 1 ayat, Ibu sudah kerasa nikmat. Itu ibaratnya kita di laut baru gini, Bu. Cipik gitu. Belum menyelam, belum ke palungnya laut. Maka semakin kita belajar Al-Quran, semakin kita akan cinta dengan Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Bu, Ustazah Eva ceramah kayak gini, Bu. Kalau saya bertanya, Ibu biasanya lebih memperhatikan. Tapi kalau saya ngomong terus, mungkin ada yang maklub langsung astagfirullahaladzim. Dan wis ayat keloro gitu, Bu. Tahu-tahu ayat ke-2. Enggak apa-apa, wong
tidur itu aja ibadah kok Bu. Nyatanya tadi malaikat itu turun, makanya orang tidur di ngaji itu enggak. Ibu, pertanyaan itu untuk membuat kita lebih memperhatikan. Anak-anak rukun anak-anak Nabi ada 7 orang, misalnya saya sudah ada berapa nak? Nah, maka mereka akan lebih apa Bu? Maka Allah ingin, yuk tolong gatekke. Karena yang akan kita bicarakan ini adalah sesuatu yang besar, dahsyat, luas. Maka tolong perhatikan. Maka cara Allah menarik perhatian kita. Wa ma adraka ma. Apalagi ayat. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kamu tahu nggak apa itu? Ternyata narun hamiyah. Api yang menyala. Masya Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ditanya. Kamu tahu nggak? Orang yang mendustakan agama itu. Orang ditanya biasanya lebih memperhatikan. Koyok tes. Ibu ling sinau nek ajeng dites napa nek mboten dites sinau terus. Nah, maka kalau ada pertanyaan biasanya orang lebih apa? Nah, sekarang begini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun apa 80 tahun? Oh 83, Bon, gawe gampang 80 tahun. Sekarang Ibu, kenapa angka kok dipakai 80 tahun? Sekarang pakai matematika dulu. Kalau mboten sakit matematika, mung gaya-gayaan Ibu. 80 tahun dibagi 360 hari dikali 24 jam. Untuk menemukan apa? Kita itu kalau beribadah dan dapat malam Lailatul Qadar, 1 jam beribadah sama dengan berapa tahun beribadah. Ibu kuat maos Quran 8 tahun? Kan gak mungkin. Kalau yang sekarang umurnya 60 tahun, tinggal berapa lagi? Masihkah kita beribadah selama 80 tahun? Tapi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, 1 jamnya itu berapa? Sesuai dengan hasil matematika yang kita hitung. Sekarang kenapa muncul angka 80 tahun? Ada satu riwayat. Di zaman Bani Israel dulu hiduplah seorang yang namanya Samson. Bukan Samson grup musik bukan. Memang disebutkan namanya. Laki-laki ini beribadah perang, ibadah perang, ibadah perang, ibadah perang. Selama berapa tahun? 80 tahun. Ada perkataan yang mengatakan di zaman Bani Israel orang boleh disebut ustadz, orang boleh disebut pendeta, orang boleh disebut alim, orang boleh disebut syekh ketika dia sudah beribadah selama nek urung 80 tahun berarti belum bisa disebut orang alim. Maka Rasulullah bercerita, kenapa muncul 80 tahun? Dulu Bani Israel. Kalau mau disebut orang yang beribadahnya sungguh-sungguh, kalau dia sudah beribadah selama berapa? Sahabat mulai begini, lah makanya Kanjeng Nabi ngendiko, umurnya umat Muhammad hanya berapa tahun? 60 sampai 7. Yang lebih dari itu berapa? Berarti rata-rata kita akan meninggal di usia berapa Bu? 60 sampai malah kata sing bareng sewidak Bu. Itu artinya apa? Lah umure we ora tekan semono. Coba. Kalau umur kita 70 tahun, kata penelitian separuh hidup kita digunakan untuk tidur. Entah itu tidur malam hari, ketiduran di majelis ilmu, ketiduran saat taraweh. Pokoknya separuh umur kita digunakan untuk apa? Berarti yang separuhnya digunakan untuk hidup. Kalau umur kita 80 berarti 40 tahunnya untuk hidup. Dari 40 tahun yang kita gunakan untuk ibadah berapa? Berapa tahun Bu? Gempon, ampun pesimis, umpami 20 tahun. Bengi buadak mboten tau pedot. Sing 20 tahun sing ikhlas pinten tahun. Lah sekarang kalau usia saya 40 tahun, separohnya buat tidur. Berarti sing nggo melek ukur 20. Sing 20 tahun keturun turu, keturun nang pengajian, keturun nang mobil, supire garwane nyopir ibunya tidur pokoknya duetong itu sing separuh buat apa? Tinggal 20 tahun lagi. 20 tahun yang digunakan untuk ibadah 10 tahun. 10 tahun yang ikhlas berapa? Pertanyaannya, kalau 5 tahun kita ikhlas, yang selamat sampai kita menghadap Allah keikhlasannya terjaga berapa? Kata Rasulullah, tenang, umatku diberikan
keistimewaan oleh Allah. Diturunkan satu malam namanya apa? Sing sapa wong ngibadah nang jero malam kuwi njur oleh Lailatul Qadar mongko padha wae karo wong biyen Bani Israil sing ngibadahi pirang tahun, Bu? Mongko wong mboten bersungguh-sungguh teng Ramadan niku wong napa, Bu? Ya Allah. Mosok enggak terus ajeng dipameri napa mau malih. Umpami sakniki kita ngerita wonten promo, beli 2 dapat duwe antri. Niki ditawani, umur panjenengan nembe 30 tahun, umur kula 40 tahun, kok nek entuk sewengi wae kowe bakal entuk ganjaran kaya dene ibadah pinten tahun? Nggere mboten kepengin, Bu. Ya, njur kan dipameri napa mawon. Njur ajeng dipameri napa meleh. Beli JP Journey tahun lalu nggih. Merek napa, Bu? Gamis di Hasna, beli 2 dapat. Coba berapa banyak orang yang pakai JP Journey, Bu. Jilbabe JP Journey, gamise JP kula ya melu tuku. Tuku loro entuk telu. Karena kita tuh senang dengan promo. Ini promonya nggak tanggung-tanggung. Kamu pendosa kah? Kamu tukang maksiat kah? Kamu nyuri kah? Gini yo tobat Ramadan. Ibadah di 10 terakhir Ramadan. Nek kowe entuk malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum. Nek boten kepengin jero ajeng dipamer. Jero Ustaz paling ceramah ekspres ini kan pripun mulih. Kula nek delok videone kula kayane paling aneh ekspresine, Bu. Sebab kula nek ceramah karo ngoten ya, Bu. Karo tangane ngeten-ngeten. Liyane kan Ustaz. Wah, apalagi Ustaz Irfan itu lembut. Ustaz Irfan mboten saged, Bu. Gemes apa meneng wong wadon wis ngaji karo bojo kan ora? Rasane kepengin ngeten padahal nggih mboten pareng, Bu. Kalau Ibu tetap gak pengen terus Ustaz Eva suruh mengajarkan Lailatul Qadar ini dengan ekspresi yang gimana lagi? Sementara malaikat turun mengaminkan setiap permintaan kita. Yang belum berjodoh, yang belum punya anak. Yang masih hutang, belum lunas. Amin, kata malaikat amin, 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 amin. Dan ribuan, jumlahnya setiap 4 jengkal tadi. 4 jari berapa malaikat, Bu? Berapa jumlah malaikat? Lanjut. Tanazzalul malaikatu warruh. Fiha di malam Lailatul Qadar biidzni rabbihim min kulli tanazzal malaikat turun. Tadi ada inna anzalna. Nah, kalau pakai nazzala itu turunnya berarti berangsur-angsur. Dan ini berangsur-angsur jumlahnya banyak. Tanazzalul malaikah. Yang turun bukan hujan. Yang turun bukan apa? Balon udara. Yang turun bukan kertas mercon. Tapi yang turun apa? Dan lihat ada ar-ruh. Dan kita tahu salah satu nama malaikat Jibril itu apa? Ar-ruh. Ruhul Qudus. Malaikat Jibril tugasnya apa, Bu? Berarti Nabi selesai tugas malaikat Jibril apa? Maka orang yang mementingkan akal tanya, siki malaikat Jibril lagi ngapa ya? Wong tugasnya wes, itu orang kalau dikendalikan akal tuh kayak gitu, Bu. Takon malaikat Jibril sih lagi ngapa ya? Wong tugasnya wes, coba Bu bayangkan, Bu. Itu jangan pernah dalam beragama dikendalikan apa? Harus masuk kemana? Hati. Berkali-kali Ustaz Eva sampaikan. Wudhu yang diwudoni bukan ini. Tapi yang diwudoni anggota. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan demikian. Kalau mau akal, berarti yang kentut itu dubur, yang pipis itu kubul, berarti yang harus diwuduin apa? Mriki kalih itu akal. Tapi agama tidak di sini, di mana? Sekarang. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Yang turun malaikat dan malaikat yang paling agung apa? Cobi Ibu. Onten Tablik Akbar Ustadz Adi Hidayat. Pokoknya asistennya tekak kabeh. Ustadz Adi Hidayat mboten teko pripun, Bu. Kan begitu, Bu. Ini diturunkan malaikat yang paling dicintai oleh Allah, malaikat mulia, malaikat siapa, Bu? Pun ikut turun untuk mengaminkan doa kita semuanya. Malaikat yang pernah menjumpai Isa, malaikat yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat itu ikut ditugaskan untuk mengaminkan doa-doa manusia di malam Lailatul Qadar. Bi'izni rabbihim, semua terjadi dengan izin malaikat yang turun itu diizinkan Allah.
Wallahu ta'ala alam. Lagi-lagi nih kalau akal saya bertanya, gere malaikat penjaga neraka milu turun ya, kok nerakanya jomplang? Ya, Bu. Maka yang diturunkan itu malaikat yang diizinkan Allah. Mungkin ada malaikat yang bertugas menjaga surga, ada malaikat yang bertugas menjaga neraka, ada malaikat yang bertugas memegang arsy-Nya Allah, nyekeli arsy-Nya Allah. Yang diturunkan adalah malaikat yang diizinkan oleh Allah min kulli amr, untuk mengatur setiap urusan. Karena tadi kita akan ditulis takdir napa, Bu? Baik buruknya selama berapa? 1 tahun. Ayat terakhir pendek mawon. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu artinya apa, Bu? Masya Allah. Mula wong nek Ramadhane sukses niku lebare wonge mesti kemana-mana bawa selamat, Bu. Ada perempuan putus cinta, Bu. Pokoknya saya nggak mau nikah dengan laki-laki manapun karena laki-laki itu jahat. Kemudian dia kuliah, Bu. Ketemu sama Yusuf. Perhatian, ya Allah, ternyata ada laki-laki di dunia ini yang meruntuhkan hatiku. Akhirnya dia mau menikah atau tidak? Karena bertemu dengan siapa? Jadi Yusuf ini bagi perempuan ini sebagai titik nopo? Titik balik. Contoh, saya mendengar cerita Bupati Banjar. Tadinya agamanya nopo, Bu? Kemudian nopo? Dalam kabarnya beliau masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara mati suri. Di mimpinya mati suri itu beliau dites sama anak kecil suruh baca syahadat dan tidak bisa, Bu. Maka ketika beliau siuman, beliau menyatakan diri masuk. Berarti mati suri ini jadi titik nopo? Titik balik. Contoh, ada orang diuji, dugal uripe, diuji jeder. Disitulah dia titik balik menjadi orang yang nopo? Malam Lailatul Qadar itu titik balik. Bagi setiap orang yang beriman yang poso, sing maune elek dadi nopo? Sing maune galak dadi nopo? Jadi kudune wong wadon nek pun dapat Lailatul Qadar lebar poso nadane kepada suami napa, Bu? Ibu dalam. Ibu dalam. Kita kan Bu dalam, Ibu dalam. Ibu dalam. Kudune nek lebar oleh Lailatul Qadar, Ibu dalam. Bu dalam. Ibu. Karena lebih apa, Bu? Lebih lembut. Senopo-nopone apik. Cobi. Orang pulang umroh mestinya umroh menjadi nopo? Titik balik. Orang pulang haji semestinya hajinya jadi nopo? Maka, Bu, jangan hanya Lailatul Qadar. Tapi hendaknya pengajian itu jadi titik balik kehidupan kita. Orang kondur ngaji atine luweh ayam. Tindak tanduknya luweh terkendali. Salamun. Dan kebaikan ini hatta matla'il fajar. Nek ijek remaja berarti ijek fajar. Nek pun kaya kula 39 niku ya zuhur meh asar. Nek 50 swidak asar. Nek swidak naik maghrib. Nek 70-an sekedap meleh. Masya Allah. Ibu ini 70. Bayangkan kenapa menggunakan kata-kata fajar. Ada yang mengatakan keselamatan, ketenangan, kebaikan itu sampai terbitnya matahari. Sehingga ketika terbit matahari berarti Lailatul Qadar selesai. Tapi ada yang memaknai fajar itu seperti ketika kita muda. Kan kita nggak mungkin muda lagi. Muda laginya kapan? Nanti di akhirat kita akan dijadikan apa? Bidadari. Apa namanya? Perawan, bidadari. Tingginya berapa hasta? 70 hasta. Pakaian bidadari gimana? 70 lapis dan menggunakan sutra. Betisnya bidadari bagaimana? Bening sampai tulang sumsumnya kelihatan dari Masya. Kira-kira suami kita lihat kita gimana, Bu? Gimana kira-kira, Bu? Kalau hari ini lihat kita gimana, Bu? Allah. Masya, Bu. Hatta matla'il fajr. Sampai kebaikan itu akan terus menyertaimu sampai engkau kembali dihidupkan dalam usia muda. Berarti kita akan jadi orang baik terus sampai Allah ridho dan kita dibangkitkan, kita diduyun-duyunkan menuju surga. Itu Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Nah, saya bawakan satu hadis.
Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil. Berarti tanggal berapa? 21, tanggal 23, 25, 27, 29. Satu riwayat. Rasulullah pernah mendapati Lailatul Qadar pada malam ke-27. Riwayat lain mengatakan Rasulullah mendapati Lailatul Qadar pada malam ke-21. Tandanya apa? Malam itu Rasulullah sujud, paginya kata beliau, Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah, beliau melihat ada bekas lendut di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tempat sujudnya Nabi apa? Basah. Kalau basah berarti karena apa? Boleh kita berhusnudzon ketika malam-malam ganjil nanti ada, kemudian turun apa? Kita boleh, ya Allah, semoga ini adalah malam Lailatul. Karena Rasulullah tadi dapat di malam berapa? 27. Tadi lagi dapat nomor berapa? Maka kemudian para ulama menyepakati dengan hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahih di malam-malam ganjil. Sekarang ada yang mungkin kita belum pernah merenungi. 1 bulan ada berapa hari, Bu? 30 hari. Catatan saya di mana ini? Udah ya? Saya takut hilang, takut salah. Nah, 1 bulan ada berapa hari? 30. Surah Lailatul Qadar, Ibu nanti buka Qur'annya, itu kalau dihitung jumlahnya ada 30 kata. 1 bulan ada berapa hari? Dan surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kalau dihitung itu ada berapa kata? Coba nanti Ibu hitung. Lanjut. Pada kata yang ke-27 itu tepat pada kalimat Lailatul Qadar. Ada makna Lailatul Qadar. Satu lagi, di surah ini Lailatul Qadar disebutkan 3 kali. Enggak. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Terus. Mana yang menunjukkan malam Lailatul Qadar? Fiha di dalamnya. Nya itu apa? Malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hurufnya 9. Lailatul Qadar 9 kali 3 sama dengan 27. Maka ada beberapa ulama sangat kuat, terutama ketika malam ganjil itu pada malam. Sekali lagi Bu, ini hanya untuk tadabbur supaya kita memperdalam. Tapi Ibu mengajunya malam Lailatul Qadar nggak boleh dengan kata-kata Ustazah Eva tadi, tapi dengan hadis. Rasulullah dapat 27, Rasulullah dapat 21, maka para ulama kemudian di malam-malam ganjil. Adapun kalimat yang tadi bisa benar, bisa salah. Tapi Bu, kalimat-kalimat seperti tadi membuat hati kita semakin apa Bu? Masya Allah, Allahu Akbar. Dahsyatnya Al-Quran, tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Satu lagi, sekarang apa ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar? Sesuai dengan hadis setidaknya ada 4. Malam Lailatul Qadar ditandai dengan udara yang sejuk dan tenang, tidak panas, tidak pula dingin. Ada ulama yang mengatakan pohon itu diam Bu. Enggak, kenapa Bu? Enggak ketiup angin, sampai ada yang mengatakan karena dia enggak punya ruang untuk bergerak. Karena sudah penuh dengan apa Bu? Maka pohon itu tenang, anteng. Ora tayang ini mergane apa Bu? Semuanya sudah penuh dengan apa? Tenang, kemudian sejuk. Gimana enggak sejuk? Yang turun siapa? Malaikat. Orang kalau lagi marah sejuk enggak awane? Mbok nang sapa udarane yang menyertai kita apa? Tidak panas, tidak pula dingin. Lagi. Malam yang cerah, terang, tidak mendung, tidak hujan. Ini satu riwayat. Sedangkan riwayat yang lain, Rasulullah mendapati Lailatul Qadar, pipinya ada bekas apa nih Bu? Berarti malamnya apa? Tuh.
Kinjur sing terang apa sing? Nanti kita bicara. Bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, hatinya akan merasakan kebahagiaan. Gimana mboten tenang? Disalami malaikat niku pripun, Bu? Diaminkan malaikat, hati ini pripun leng mboten tenang, Bu. Orang itu kalau ibadah Ramadannya enak, punya banyak masalah itu tenang, Bu. Karena malaikat yang bilang amin, amin. Kalau bisa tenang, aku sudah mengaminkan, aku bantu aminmu. Ini cahaya matahari lemah, kemerah-merahan, sinarnya tidak menyengat ketika terbitnya. Guru kami mengatakan dulu ketika kami nyantri, setan punya dua apa? Kemudian matahari terbit di antara dua apa? Makanya kita dilarang sholat ketika matahari nopo. Seolah-olah jangan kamu beribadah saat tanduk setan begini. Berarti koyo dene kowe nyembah. Ketika malam Lailatul Qadar, matahari terbitnya akan apa, Bu? Enak, nggak terlalu silau, sinarnya nggak panas. Karena setan di bulan Ramadan dikemanakan? Berarti nggak ada ini. Nggak ada yang menambah panasnya sinar matahari. Maka sinar mataharinya jadi apa, Bu? Jadi enak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu cara kita memaknai Lailatul Qadar, memaknai surat Al-Qadar dari banyak sisi. Satu hal terakhir. Rasulullah diberitahu kapan malam Lailatul Qadar. Malamnya Rasulullah diberitahu. Yang bagian beritahu Rasulullah siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah keluar rumah. Kemudian beliau mau menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, berita gembira. Karena aku diberitahu kapan terjadinya malam. Tiba-tiba ketika Rasulullah keluar rumah, ada dua sahabat yang bertengkar. Maka gara-gara dua sahabat ini bertengkar, Allah mencabut pengetahuan tentang Lailatul Qadar tadi. Rasulullah kemudian lupa. Kemudian Rasulullah berkata seperti ini, ya Allah, semoga lupaku ini membawa keberkahan. Supaya engkau bersungguh-sungguh di setiap malam di 10 akhir bulan Ramadan. Dan apa pelajarannya, Bu? Ngantos-santos. Itulah tanda betapa buruknya orang berarti. Kalau malam Lailatul Qadar kan turun tuh malaikat. Malaikat mau masuk ke rumah siapapun. Ibu yang gak ikut iktikaf mau didatangi malaikat. Syaratnya apa? Pastikan di rumah kita tidak ada barang haram. Pastikan di rumah kita nggak ada gambar-gambar yang dibenci oleh ngaos seteng mafazat yang dipasang artis kreo. Makanya artis kreo nih mboten ngagem. Lah ngaos seteng mafazat, teng feke, teng Elena, DP nih HP gambar artis kreo. Malaikat nggak mau masuk rumah yang di dalamnya ada barang haram, barang yang nggak dicintai Allah. Ibu mungkin nyimpan punya orang nggak dikembalikan dan seterusnya. Kasih kulo kelingan, Bu. Suatu hari saya bilang bunur-bunur, cetakannya agar-agar bunur itu masih di tempat. Karena kulo wedi, Bu. Goro-goro cetakan agar-agar, engko malaikat napa, Bu? Nyomoh nang jero omahe deke anak amanat sing urung ditunaikan. Ibu punya banyak uang, sementara ibu punya hutang dan belum disaur. Kata malaikat, Deke padahal punya kemampuan untuk bayar hutang, tapi kamu nggak tunaikan. Malaikat nggak jadi masuk ke rumah kita, Bu. Kita bertengkar sama suami, bertengkar sama anak, bertengkar sama mertua, bertengkar sama menantu. Kata malaikat, maaf ya, aku nggak mau masuk. Karena orang yang bertengkar itu dicabut keberkahannya, Bu. Malaikat nggak mau masuk. Jadi nggak dicek. Sak derenge malam ganjil dua lemir rezeki. Dike kelambine kak okeh temen ya. Ayo. Dike kelambine okeh temen. Dike sepatune jiro lupa ditungi maring malaikat. Nganu malaikat niki Senin, niki Selasa malaikat, niki Setu kata malaikat. Ini rumahnya orang mubazir ini. Orang mubazir temannya siapa, Bu? Malaikat nggak jadi masuk, Bu. Ayo kono. Mulane pun seneng koleksi. Masya Allah. Duwe ke kudunge. Kata malaikat. Malaikat niki kan nggih Mafaza, niki nggih Elena, niki nggih. Kata malaikat nggak mau masuk rumah orang yang di dalamnya banyak mubadzir. Mubadzir niku koncone sinten? Malaikat mau masuk nggak? Kalau ada malaikat setan ngacir, nggak mau. Maksudnya kalau ada setan malaikat malah. Maka jangan bertengkar. Tengkar itu membuat keberkahan itu dicabut. Maka sebelum masuk malam-malam kan enggak dos.
do ngapuro-ngapuronan. Tak maafkan. Saya maafkan. Kita minta maaf dan seterusnya. Supaya apa? Supaya malaikat nyambangi kita di dapur. Ketika kita masak, ya Allah semoga yang masak makanan ini jadi anak yang solih. Kata malaikat, amin, 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 anak solih. Tapi kalau kita bertengkar masak, kata malaikat, kok bodoh ah. Mungkin pada tukaran baik. Kata malaikat nggak mau. Maka kita kehilangan salam. Kita kehilangan kedamaian. Coba. Di sini salamun hiya hatta mat. Sekarang kita sholat. Apa yang kita baca? Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri. Assalamualaikum. Wong sholat, wong poso, wong entuk Lailatul Qadar niku uripe nyelametaken wong liya. Mesti nyenengke, Bu. Kata-katanya nyenengke, wajahe nyenengke, tindak tanduke nyenengke niku tandane wong oleh Lailatul. Tapi kalau besok Ibu Sawal ketemu wong ngeten niki karo Ibu. Jur wong lanang karo bojo Kak, ngeten terus dia, ya Allah nyong kayane wingi oleh Lailatul Qadar lho. Long cahaya matahari ini kepenak begini. Tapi lebar Ramadan kayak gini. Lebar Ramadan kok begini. Lebar Ramadan kok begini. Lebar Ramadan kok begini. Lebar Ramadan kok yang tadinya panjang gini jadi apa Bu? Terus semakin naik. Karena sejatinya orang yang mendapati Lailatul Qadar itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Sampai dia mati, hidupnya setelah Ramadan ini hanya dia gunakan dalam kebaikan. Sebelum saya tutup, jadi orang buka aurat itu hidupnya dipimpin hati napa dipimpin akal? Orang korupsi niku wong urip dipimpin hati napa dipimpin akal? Ibu nek kayak ngudung kali bojone niku sek dipimpin ati napa sek dipimpin nafsu. Nah, berarti balane Zula ya. Ajeng dados balane Imro'ata Aziz napa balane Nabi Yusuf? Nah, orang yang hidupnya dipimpin oleh hati. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang mendapatkan kemenangan di hatinya. Sehingga hatinya penuh dengan kedamaian, keselamatan sak kunduripun Ramadan. Ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bu gini Bu, ya Allah, saya nggak sebaik itu ya Allah. Orang kok merayakan kemenangan, apa saya belum menang dari nafsu saya ya Allah. Ternyata 30 juz belum bisa saya tundukkan. Ternyata tarawih yang khusyuk belum bisa saya lakukan. Ternyata memberi saya masih diganduli pelit. Ternyata beri buka puasa saya masih diganduli riya. Allahu Akbar. Hati saya belum mengagungkan Allah. Hati saya masih mengagungkan pakaian. Hati saya masih mengagungkan nafsu. Hati saya masih mengagungkan keinginan. Mestinya kita kalau takbiran itu nangis. Karena itu pengakuan. Kula dereng Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Saya nggak butuh nafsu, saya nggak mau tanpa aurat, saya mau nurut. Tapi ternyata Ramadan sudah 30 hari kita masih mengedepankan nafsu. Maka ketika takbir itu Allah, kula ngapusi nggih Gusti Allah. Nyatanya saya nggak bisa baca 30 juz. Nyatanya saya tarawih bolong-bolong. Nyatanya saya sholat rawatib selama bulan Ramadan. Kula dereng Allahu Akbar. Kula dereng nyatakaken nek Gusti Allah niku paling gede. Kula tesih nyatakaken dodolan kula luwih gede, nafsu kula luwih gede, bojo kula luwih penting, anak kula luwih penting, klambi anyar kula luwih penting. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, takbiran itu kemenangan bagi orang-orang yang menang hatinya. Tapi bagi orang seperti saya, takbiran itu adalah satu kehilangan yang luar biasa. Duka sing ngarep tahun ngarep ketemu Ramadan apa mboten. Itu renungan. Dan ingat Ibu, wong menangi Ramadan niku wong sebeja-bejane wong. Karena di dalam satu hadis, wong mati syahid mawon iso kalah ganjarane kalih wong sing menangi Ramadan. Maka ibunda, yuk. Yang sudah sia-sia tanggal 1 sampai tanggal 20, 10 akhir besok. Kita gunakan untuk berzikir kepada sambil ngepaki THR, sambil ibu mau ngasih siapa, sambil bikin nastar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Dan Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Maka Rasulullah mengabarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul
Ya Allah. Kula di ngapurani ya Allah. Kula 20 hari kemarin enggak serius ya Allah. Kula di ngapurani ya Allah. Qur'ane kula tesih adoh. Ya Allah kula di ngapurani. Leng traweh karo bekah beku. Imame dawa sithik kula bekah beku ya Allah. Ya Allah Gusti kula di ngapurani. Leng salat dua bolong-bolong, leng rawatib bolong-bolong. Itulah makna Ramadan untuk kita semuanya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, wallahu taala alam bisawab. Itulah tadabbur kita hari ini terhadap surat Al-Qadar. Dan saya entah sudah berapa kali menceritakan tentang tafsir Al-Qadar. Dari zaman As-Sofiyah, zaman Ramadan di sini, zaman Ramadan di mana, sudah berkali-kali. Dan ternyata ketika Al-Quran kita kaji berulang-ulang kali, kita masih mendapatkan namanya, maknanya dan mendapatkan ilmunya. Astaghfirullahaladzim. Hari ini menjadi perjumpaan kita di bulan Ramadan ini sebagai perjumpaan terakhir. Insya Allah kita akan mulai, mohon doanya, kita akan mengadakan halal bihalal Masjid Taklim Mafaza bersama Ustadz Rifki Ja'far Talib. Insya Allah dibersamakan dengan kajian perdana setelah Ramadan di kajian Mafaza. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, pengurus saya di luar itu tidak bisa membacakan laporan keuangan secara detail. Ibu mungkin akan bertanya-tanya, Mafaza sambil kajian intuke semene duwite nggih napa mawon. Bu, kalau Ustazah Eva dapat, Ibu ikhlas. Ikhlas ya Bu? Kalau yang bantu parkir, yang bantu nyiapin LCD, yang bantu nyapu masjid, dapat Ibu ikhlas. Kalau yang bantu semuanya, ada yang nyiarkan, ada yang terusnya ada kajian malam Senin. Kemudian ada semuanya banyak yang harus kita hidupi. Ibu ikhlas nggih? Masya Allah Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan kepada pengurus. Pengurus itu setiap saya ngaji Bu, saya pulang itu nanti dibawain sesuatu. Dan itu bukan uang kajian. Itu uang dari pengurus sendiri. Kadang saya dibawain ayam, kadang saya dibawain jajan. Itu murni pengurus. Maka saya secara pribadi mengaturkan jazakumullah kepada pengurus dan kepada jamaah. Ibu percaya mboten nek duwite niku digunakan untuk kebaikan. Kalau ada tablik akbar untuk ustadz, kemudian untuk konsumsi, untuk background, itu semuanya uang dari kajian. Insya Allah pengurus peser pun tidak mengambil. Kalau ada yang pengurus berikan dari uang ibu itu untuk saya mohon ikhlasnya kepada ibu. Jangan sampai ibu nggak ikhlas, itu jadi duri di dalam kehidupan saya. Maka mari kita saling memaafkan. Jangan sampai keberkahan Lailatul Qadar tercabut gara-gara kita di majelis ini masih saling punya rasa benci. Insya Allah kita berjumpa lagi setelah Syawal. Selamat berjuang menjemput Lailatul Qadar. Maafkan setiap orang yang bersalah kepada ibu. Berikan maaf kepada orang yang bersalah kepada ibu. Supaya malaikat mau datang ke rumah, ke kamar, ke dapur, ke ruang tamu, ke ruang makan. Bahkan malaikat mengaminkan setiap makanan yang kita buka dengan bacaan basmalah. Demikian mohon maaf lahir batin selama membersamai Ustazah Eva. Saya sadar Ustazah Eva ngajarnya itu galak Bu. Tapi wong ibu digalaki mawon. Ibu digalaki Ustazah Eva aja masih dapat WA dari suami Bu. Pripun kalau Ustazah Eva, ndak apa-apa Bu, ndak apa-apa gitu. Mungkin ibu yang Masya Allah, maka mohon maaf atas kegalakan. Mungkin kalimat-kalimat yang kadang nyelekit. Maka sesungguhnya kalau kita merasakan pahit, berarti penyakit kita sedang diapakan? Diobati insya Allah. Semoga sembuh. Kita datang kepada Allah dengan qalbun salim. Astaghfirullahaladzim. Saya memaafkan ibu. Tolong ibu maafkan saya. Kita akhiri bersama. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.